Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenita, NPM saya 2370112247B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian whitebox testing terhadap website ROM menggunakan teknik basis PAT. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian perangkat lunak terhadap website ROM untuk menemukan adanya cacat atau error. Metode pengujian perangkat lunak yang digunakan yaitu whitebox testing dengan teknik basis PAT sebagai metode perancangan test case. Teknik basis PAT terdiri dari pembuatan flow graph, perhitungan cyclomatic complexity, gravimetrik, penentuan dependent path, dan pembuatan test case. Lalu ditambahkan juga dengan perhitungan tingkat resiko berdasarkan jumlah cyclomatic complexity. Hasil pengujian menunjukkan pengujian whitebox dengan teknik basis PAT dapat digunakan untuk menemukan cacat atau error pada perangkat lunak. Terdapat 68 skenario pengujian dengan tingkat resiko rendah terhadap cacat sebesar 94% dan tingkat resiko menengah sebesar 6%. Lalu dari 352 jalur pengujian terhadap 192 jalur pas, 5 jalur fail, dan 114 jalur penangkap error dan 41 jalur dengan kondisi yang salah. Pendahuluan. Perangkat lunak pada masa ini sudah sangat mudah untuk dimiliki semua orang, mulai dari perangkat lunak yang berbayar sampai perangkat lunak yang gratis. Perangkat lunak hadir dengan memberikan berbagai macam jenis layanan yang berbeda. Layanan yang memberikan hiburan, layanan yang memudahkan aktivitas kita, atau layanan yang membantu pekerjaan kita. Sering kita menjadi tergantung pada perangkat lunak. Namun tidak semua perangkat lunak yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik dikarenakan tidak melalui proses pengujian perangkat lunak, sehingga terdapat banyak bug dan error pada perangkat lunak. Dalam melakukan pengujian perangkat lunak ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu white box dan black box testing. Black box testing merupakan metode yang menguji fungsionalitas suatu perangkat lunak tanpa pengetahuan tentang rincian, implementasi, dan kode pemrogram perangkat lunak tersebut. Sedangkan white box testing merupakan metode yang menguji struktur internal perangkat lunak, rancangan, dan kode program perangkat lunak. Metode penelitian. 1. Jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kualitatif, karena data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kode program dari website ROM. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk berupa kata-kata dan bukan berupa angka. Pada umumnya, jenis data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan juga analisis dokumen, sehingga kode program website ROM terdapat dalam kategori jenis dokumen. Tahapan penelitian. Gambar alur tahapan penelitian. Penjelasannya, dalam pelaksanaan penelitian ini, alur tahapan penelitiannya dapat dilihat pada gambar 1. Dimulai dengan tahapan pengumpulan data yang merupakan kode program file aplikasi JS dari website ROM. Kemudian berdasarkan kode program tersebut akan dilakukan penentuan seleksi yang bertujuan untuk menentukan kode program mana yang akan dilakukan pengujian dengan dua ketentuan syarat, yaitu berdasarkan fungsi kode program dan kompleksitas kode program. Kemudian, berdasarkan skenario yang telah ditentukan, akan dibuatkan log graph untuk tiap skenario. Lalu, dilanjutkan dengan perhitungan cyclomatic complexity atau sisi dan juga gravimetrik. Setelah mendapatkan hasil perhitungan cyclomatic complexity, maka berikutnya akan dilanjutkan dengan penentuan jalur independent path dan juga menghitung hubungan tingkat risiko berdasarkan cyclomatic complexity yang akan diikuti dengan membuat test case berdasarkan jalur tersebut, hingga pada tahap akhir yaitu melakukan pengujian berdasarkan test case yang telah dibuat. Hasil dan pembahasan. 1. Deskripsi data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kode program website ROM. File kode program yang dimaksud yaitu file aplikasi JS. File aplikasi JS ini merupakan bagian utama dari kode program website ROM
yang berfungsi untuk mengatur semua proses yang terjadi pada website ROM, termasuk juga menghandle rute request, menampilkan halaman yang sesuai, mengolah dan menyimpan data ke dalam database. Tabel data rute pengujian. Penjelasannya, pada penelitian ini, keterangan hasil tes case akan dibagi menjadi 4 keterangan sebagai berikut. Yang pertama, pass. Ketika melakukan pengujian, pada suatu tes case berdasarkan independent path yang sudah ditentukan, lalu hasil dan expected result menunjukkan hal yang sama dengan actual result. Kedua, fail. Ketika melakukan pengujian, pada suatu tes case berdasarkan independent path yang sudah ditentukan, lalu hasil expected result menunjukkan hal yang berbeda dengan actual result. Yang ketiga, tangkap error. Kondisi ini merupakan kondisi yang dibuat dikarenakan pada kode program terdapat suatu fungsi yang bertujuan untuk menangkap error atau kesalahan yang secara tiba-tiba terjadi pada suatu fungsi, seperti pada fungsi mencari data dalam database atau menyimpan data dalam database, tetapi kondisi tersebut tidak dapat secara sengaja direkayasa, sehingga kondisi tersebut tidak dapat dilakukan pengujian. Yang keempat adalah salah kondisi. Kondisi ini merupakan kondisi yang dibuat dikarenakan pada kode program terdapat kelebihan atau kesalahan implementasi kode. Kesalahan yang dimaksud ini adalah kebanyakan terjadi pada kasus if-else, di mana kode program yang seharusnya hanya memiliki 2 kondisi, tetapi karena kesalahan implementasi kode program sehingga terdapat 3 kondisi, di mana satu kondisi lainnya merupakan kondisi yang tidak mungkin terjadi atau secara tidak sengaja terbuat. Yang kedua, pembahasan. Penelitian kemudian akan dilakukan sesuai dengan alur tahapan penelitian pada gambar 1. Untuk melakukan pengujian akan dijalankan pada local environment dengan aplikasi kode editor Visual Studio Code, Terminal Hyper, dan Studio 3T, sehingga tidak mengganggu aktivitas dan website ROM. Root Form Edit Buku AMU SC17. Rute ini memiliki fungsi untuk menampilkan halaman untuk mengedit form buku tamu yang sudah ada. Berikut kode lengkapnya pada tabel 3. Kemudian untuk tahap selanjutnya akan dibuat flow graph berdasarkan kode. Program route from edit buku tamu seperti pada gambar 2. Berdasarkan flow graph pada gambar 2, diketahui bahwa jumlah E sama dengan 20 yang merupakan garis yang menghubungkan node. Jumlah node N sama dengan 14, yang merupakan lingkaran yang menggambarkan suatu aktivitas atau jumlah predikat. B sama dengan 7, yang merupakan node bercabang, dan jumlah region. R sama dengan 8, yang menandakan suatu area dalam flow graph yang dapat dilihat dengan simbol R1 hingga R8 pada gambar, sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus perhitungan cyclomatic complexity dan juga bantuan graph metrik pada tabel 4 dan 5, maka akan menghasilkan sebagai berikut. Berdasarkan dari hasil perhitungan cyclomatic complexity pada tabel 4 dan 5 dan graph metrik pada tabel 5, didapatkan jumlah hasil independent path untuk rute home yaitu 8 jalur independent path sebagai berikut. Jalur 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jalur 2, 1, 2, 3, 4, 11, 7. Jalur 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jalur 4, 1, 2, 9, 7. Jalur 5, 1, 2, 3, 10, 12, 7. Jalur 6, 1, 2, 3, 10, 13, 14, 7. Jalur 7, 1, 2, 3, 10, 13, 7. Dan jalur 8, 1, 8, 7. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil total dari 8 jalur yang ada terdapat 4 jalur yang pas, 2 jalur yang merupakan kondisi untuk menangkap error, 2 jalur dengan kondisi yang salah, dan 0 jalur yang fail.
Perbaikan yang dilakukan untuk dua jalur yang berfungsi untuk menangkap error dapat dilakukan dengan memperbaiki kode program seperti pada gambar 3. Dengan keterangan not and, a, region, predikat, Cyclomatic complexity, tangkap error, dan salah kondisi. Berdasarkan keseluruhan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, pada tabel 7 terdapat total 352 jalur yang dihasilkan dari 68 skenario yang telah ditentukan sehingga menghasilkan hasil seperti pada tabel 8. Keterangan pas jumlah 192, failnya 5, tangkap error 114, salah kondisi 41. Ini hasil pengujiannya. Dari tabel 8 dan gambar 4 dapat dilihat hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Terdapat total 352 jalur pengujian. Presentasi jalur yang pas sebesar 55% atau 192 jalur, 1% untuk jalur yang fail atau sebanyak 5 jalur, 32% untuk jalur yang berfungsi untuk menangkap error atau 114 jalur, dan 12% untuk jalur yang merupakan kesalahan kondisi atau 41 jalur. Jalur tangkap error yang sebelumnya tidak dapat dilakukan pengujian, terbukti ada 4 jalur yang dapat berjalan sesuai fungsinya. Pada jalur fail ada 4 jalur yang fail disebabkan oleh perubahan pengaturan privasi dari Google. 4 jalur ini berfungsi untuk mengirim email verifikasi secara otomatis kepada para user dan juga admin. Perbaikan untuk 4 jalur ini dilakukan sedikit perubahan pada kode program dengan menggunakan tool yang disediakan pada panel yaitu Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Kemudian satu jalur yang fail merupakan kode program yang terjadi dikarenakan kode program yang tidak lengkap. Untuk memperbaiki jalur ini perlu melengkapi jalur kode program untuk menangkap kondisi tersebut. Tabel keterangan hubungan CC terhadap tingkat resiko. Berdasarkan tabel 9 dan gambar 5 bisa dilihat hasil dari 68 rute yang sudah ditentukan. Terdapat 64 rute kategori rendah dengan prosedur sederhana maupun terstruktur dengan baik dan stabil. Lalu ada 4 rute kategori menengah dengan prosedur yang lebih kompleks, dan 0 rute kategori tinggi dengan prosedur yang kompleks dan krisis. Maka presentasi pada semua rute yang telah diuji tingkat risiko yang rendah terhadap cacat atau error sebesar 94%. Lalu tingkat risiko menengah sebesar 6% dan tingkat risiko tinggi sebesar 0%. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pengujian dengan teknik basis path testing dapat menghasilkan test case yang mampu menemukan error kesalahan pada kode program website Room. Terdapat total 68 skenario pengujian dengan 94% skenario memiliki tingkat risiko error rendah dan 6% tingkat risiko menengah. Total 352 jalur pengujian, di mana 192 jalur pas, 5 jalur fail, 114 jalur tangkap error, dan 41 jalur kondisi yang salah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa website Room memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap error atau cacat. Namun website Room masih membutuhkan perbaikan karena setelah mengadakan pengujian, masih terdapat error atau bug, dan juga kesalahan dan ketidaksesuaian implementasi kebutuhan dalam sistem website Room. Terima kasih.